Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang definisi penyakit tumbuhan dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dengan dosen pengampu Bapak Danar Wicaksono. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Febri Pramono dengan NIM 101, Maugi Rahayu dengan NIM 102, Asmi Gendis Prawesti dengan NIM 103, serta saya, Lutfi Rahmanul Fajri dengan NIM 104, dan Alex Bayu Adi Pradana dengan NIM 105. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi penyakit tumbuhan, akan dibawakan oleh Maugi Rahayu. Kepada Maugi, saya persilahkan. Atas kesempatannya. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Maugi Rahayu dengan NIM 134 210 102 akan menjelaskan mengenai definisi penyakit tumbuhan. Penyakit tanaman yaitu merupakan gangguan pada tanaman yang mengakibatkan tidak dapat bereproduksinya secara baik dan akhirnya mati secara perlahan. Tanaman yang diserang penyakit memiliki perubahan dan gangguan pada organ-organ tanaman. Masalah penyakit tanaman ini selalu muncul setiap saat dari berbagai musim tanam, serta sering dijumpai penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada. Penyebab tanaman terserang penyakit bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya oleh mikroorganisme seperti jamur, virus, dan bakteri, serta bisa kekurangan salah satu unsur hara. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep penyakit tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan sehat. Tumbuhan dikatakan sehat atau normal apabila tumbuhan tersebut dapat melaksanakan fungsi-fungsinya atau fungsi fisiologisnya sesuai dengan potensial genetik terbaik yang dimilikinya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pembelahan, diferensial, dan perkembangan sel yang normal, yaitu penyerapan air dan mineral dari tanah dan mentranslokasikannya ke seluruh bagian tanaman. Yang selanjutnya ada fotosintesis dan translokasi hasil-hasil fotosintesis ke tempat penggunaan dan penyimpanannya. Terus ada metabolisme senyawa-senyawa yang disintesis, reproduksi, dan penyimpanan persediaan makanan untuk reproduksi dan kebutuhan setelah berakhirnya musim kemarau atau dingin. Selanjutnya, konsep tanaman tumbuhan tidak sehat. Tumbuhan dikatakan tidak sehat apabila tumbuhan tersebut diserang oleh penyakit atau diserang oleh patogen atau dipengaruhi oleh agensia abiotik. Penyakit tumbuhan akan muncul bila terjadi kontak dan terjadi interaksi antara dua komponen, yaitu komponen antara tumbuhan dan patogen. Pendukung perkembangan penyakit, maka harus adanya interaksi antar tiga komponen, yaitu patogen, tanaman, dan lingkungan. Ketiga komponen tersebut, patogen yang virulen, tanaman yang rentan, dan lingkungan yang harus mendukung. Tanaman dikatakan sakit jika ada perubahan dari keseluruhan atau sebagian organ-organ tanaman yang menyebabkan terganggunya fungsi fisiologi pada sehari-harinya. Secara singkat atau bisa dikatakan tanaman dikatakan sakit apabila terjadi penyimpangan dari keadaan normal. Penyakit tanaman disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan penyakit, ditunjukkan adanya gejala. Faktor tanaman dikatakan sakit dibedakan menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik, yang saling berkaitan dengan segitiga penyakit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mauji. Yang selanjutnya yaitu identifikasi penyakit yang akan dibawakan oleh Alex. Kepada Alex, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Lutfi. Di sini saya Alex Bayu Adi Pradana dengan NIM 105.
ingin menjelaskan mengenai identifikasi penyakit. Identifikasi penyakit pada tanaman sendiri adalah proses pengamatan gejala-gejala penyakit yang tampak pada suatu tanaman. Gejala identifikasi tanaman dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama adalah berdasarkan sifat gejala yang timbul. Berdasarkan sifat gejala yang timbul dibagi menjadi dua, yaitu gejala lokal atau lokal simptom. Gejala lokal adalah gejala penyakit yang timbul terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, seperti pada bagian daun, akar, atau buah. Dan yang kedua adalah gejala sistemik atau sistemik simptom. Gejala yang disebabkan oleh penyakit yang menyerang seluruh bagian tanaman dan dapat menyebabkan kematian langsung pada tanaman. Kategori yang kedua adalah berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah gejala primer atau primary symptom, adalah gejala yang timbul langsung di bagian tanaman yang terdapat infeksi. Dan yang kedua adalah gejala sekunder atau secondary symptom, yaitu gejala yang timbul pada jaringan yang tidak diserang dan timbul penyakit akibat dari patogen yang menyerang pada suatu bagian tertentu pada tanaman tersebut. Next. Yang ketiga, berdasarkan ukurannya, dibagi menjadi gejala mikroskopis dan gejala makroskopis. Yang pertama, gejala mikroskopis adalah gejala penyakit tanaman yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu berupa mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil. Dan yang kedua adalah gejala makroskopis atau makroskopis simptom, merupakan gejala penyakit yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya yang sangat besar atau dapat dilihat dengan mata langsung. Dan yang keempat adalah berdasarkan morfologi dan anatominya. Berdasarkan morfologi dan anatomi terbagi menjadi tiga, yaitu hiperplastis, hipoplastis, dan nekrosis. Yang pertama yaitu hiperplastis atau hiperplasia adalah gejala penyakit tanaman yang menyebabkan pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan dan pembesaran sel-sel tanaman yang disebut hipertrofi. Yang kedua, hipoplastis adalah gejala penyakit tanaman yang menyebabkan pertumbuhan tanaman regresif atau sel-sel tumbuhan mengalami kekerdilan. Yang ketiga adalah nekrosis, adalah gejala matinya jaringan suatu tumbuhan akibat serangan patogen dan rusaknya bagian-bagian tumbuhan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alex. Nah, setelah mengetahui definisi penyakit tumbuhan itu apa, mengetahui konsep penyakit tumbuhan itu apa, serta cara mengidentifikasi penyakit itu sendiri, lalu kita bisa mengetahui mengetahui penyebab penyakit tumbuhan itu apa saja, yaitu dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Biotik sendiri terdiri dari jamur, bakteri, virus, fitoplasma, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi. Serta abiotik yang mencakup kelebihan unsur hara, kekurangan unsur hara, serta lingkungan yang ekstrim. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gendis, yaitu segitiga penyakit. Kepada Gendis, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah perkenalkan. Nama saya Agni Prawesti dengan NIM 103. Ini saya akan memaparkan tentang segitiga penyakit. Segitiga penyakit merupakan konsep pemahaman terhadap penyebab penyakit tanaman. Segitiga penyakit tanaman disebabkan oleh 3 faktor, yaitu inang atau tanaman, patogen atau penyakit, dan lingkungan. Selanjutnya merupakan gambar dari segitiga penyakit tanaman. Tanaman inang, patogen, dan lingkungan merupakan suatu yang saling berhubungan. Tanaman inang merupakan tanaman budidaya yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, patogen merupakan organisme hidup yang mampu menimbulkan penyakit pada tanaman, entah seperti bakteri, jamur, atau virus. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang mendukung timbulnya atau berkembangnya penyakit seperti udara, suhu, dan intensitas curah hujan, dan sebagainya. Berikut merupakan tahapan menentukan penyebab penyakit oleh faktor biotik. Yang pertama, melihat gejala luar atau gejala dalam. Yang kedua, melihat tanda-tanda penyebab penyakit. Yang ketiga, melakukan postulat Koch
Dan yang terakhir melakukan penelitian selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Gendis. Untuk materi yang terakhir yaitu kaidah coach yang akan dibawakan oleh Febri. Kepada Febri, saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini pertama-tama perkenalkan, nama saya Febri Pramono dengan NIM 134210101. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah Koch. Postulat Koch atau postulat Henry Koch ialah 4 kriteria yang dirumuskan Robert Koch pada tahun 1884 dan diterbitkan pada 1890. Terdapat 4 kriteria yang dirumuskan. Metode postulat Koch dapat dilakukan untuk membuktikan suatu patogen menyebabkan penyakit dengan menerapkan isolasi, inokulasi, reisolasi, dan identifikasi mikroba yang berasosiasi. Next. Pada kaidah Koch ada 4 kriteria yang dirumuskan, yaitu A. Mikroorganisme tertentu yang dicurigai harus selalu dijumpai berasosiasi dengan organisme yang sakit. B. Mikroorganisme yang dicurigai tersebut harus dapat dipisahkan atau diisolasi dari organisme sakit dan dibiarkan menjadi biakan murni di laboratorium. C. Biakan murni mikroorganisme yang dicurigai akan menimbulkan penyakit yang sama jika dengan sengaja ditularkan atau diinokulasikan kepada organisme sejenis yang rentan atau susceptible. Dan D. Dengan menggunakan prosedur laboratorium, mikroorganisme yang sama harus dapat diperoleh dari organisme rentan dan sakit karena sengaja ditulari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Febri serta teman-teman yang telah memaparkan materi tentang definisi penyakit pada tumbuhan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang ingin disampaikan, dapat melalui pada forum diskusi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.